Hikmah pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Salah satu kisah Al-Quran yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri adalah kisah seseorang hamba yang Allah memberinya rahmat dari sisinya dan mengajarinya ilmu. Kisah tersebut terdapat dalam surah Al-Kahfi, di mana ayat-ayatnya dimulai dengan cerita Nabi Musa. Wa isqala Musa, lifattahullah abrohu, hatta ablugo majma'al bahroini, au amdiya hukuban. Surat Al-Kahfi ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan-jalan sampai bertahun-tahun." Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kalimat yang samar menunjukkan bahwa Musa telah bertekad untuk meneruskan perjalanan selama waktu yang cukup lama, kecuali jika beliau mampu mencapai Majma' al-Bahrain, yaitu pertemuan dua buah lautan. Di sana terdapat suatu perjanjian penting yang dinanti-nanti oleh Musa ketika beliau sampai di Majma' al-Bahrain. Anda dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misterius dan samar. Para musafir telah merasakan keletihan dalam waktu yang lama untuk mengetahui hakikat tempat ini. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu adalah Laut Persia dan ada yang menyebutkan Romawi. Ada yang mengatakan lagi bahwa itu adalah Laut Jordania atau Kulsum. Ada yang mengatakan juga bahwa tempat itu berada di Tanjah. Ada yang berpendapat tempat itu terletak di Afrika. Ada lagi yang mengatakan bahwa pertemuan kedua laut itu adalah Laut Andalus. Tetapi ternyata mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dari tempat-tempat itu. Seandainya tempat itu harus disebutkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyebutkannya. Namun Al-Quran Al-Karim sengaja menyembunyikan tempat itu, sebagaimana Al-Quran tidak menyebutkan kapan itu terjadi. Begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama orang yang terdapat dalam kisah itu, karena adanya hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya. Kisah tersebut berhubungan dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki, karena biasanya ilmu yang kita kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Dan tidak juga ia berkaitan dengan ilmu para nabi, karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan wahyu. Kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar, ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi, ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal. Di samping itu, tempat pertemuan dan waktunya antara hamba yang mulia ini dan Musa juga tidak kita ketahui. Demikianlah kisah itu terjadi dan misterius. Kapan terjadi dan di tempat ia juga misterius. Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu. Bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan pahlawan dari kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alanahu min laduna ilman. Seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran, Surah Al-Kahfi ayat 65. Al-Quran Al-Karim tidak menyebutkan siapa nama hamba yang dimaksud, yaitu seorang hamba
yang dicari oleh Musa, agar ia dapat belajar darinya. Nabi Musa adalah seseorang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia salah seorang ulul azmi dari para rasul. Beliau adalah pemilik mukjizat, tongkat dan tangan yang bercahaya, dan seorang nabi yang menerima kitab Taurat langsung dari Allah tanpa melalui perantara malaikat. Namun dalam pembahasan ini, beliau mendapat perintah Allah menjadi seorang pencari ilmu yang sederhana, yang harus belajar kepada seorang guru yang telah ditentukan Allah, serta harus mampu menahan penderitaan di tengah-tengah belajarnya itu. Ceritanya bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawab oleh Nabi Musa, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa ditegur Allah. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudera, dia orang yang lebih alim darimu." Nabi Musa menjadi penasaran, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Jika ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada. Lalu, siapakah gurunya atau pengajarnya?" Pengajarnya adalah seorang hamba pilihan Allah, yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, meskipun dalam hadis yang suci disebutkan bahwa ia adalah Khidir alaihissalam. Musa harus menemani hamba pilihan Allah tersebut, beliau yang hingga saat ini kita mengenalnya Nabi Khidir. Beliau yang menerima ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab-sebab penerimaan ilmu seperti yang biasa kita ketahui. Awal mula Khidir menolak untuk ditemani oleh Musa. Khidir memberitahu Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Itulah peringatan Nabi Khidir. Musa bersikukuh untuk tetap menemani. Musa pun mengungkapkan bahwa dirinya mendapat perintah langsung dari Allah. Akhirnya, Khidir mau ditemani oleh Musa, tapi dengan syarat, hendaklah ia tidak terlalu banyak bertanya tentang apa yang akan dilakukan Khidir, sehingga Khidir menceritakan kepadanya. Khidir merupakan simbol ketenangan dan diam. Ia tidak banyak berbicara, dan gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan, serta kebingungan dalam diri Musa. Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Khidir jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Musa. Sebagian tindakan Khidir yang lain dianggap Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun, dan tindakan yang lain justru membuat Musa bingung dan membuatnya menentang. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa, karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya,
mengapa engkau melubangi perahu itu, yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar. Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. Tanya Nabi Musa, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar. Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku? Di sini Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir. Sang hamba yang saleh itu, ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuh tersebut bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung, yang di sana semua penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh, penduduk kampung tersebut sangat kikir. Dan sebagai kaum yang kikir, namun Khidir tetap mau memperbaiki dinding dari sebuah rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal, dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan ilmu rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia-rahasia di balik semua yang dilakukannya. Kejadian yang pertama, tentang perahu yang dilubangi. Perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat pada perahu itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja dolim yang suka merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Itulah penjelasan Nabi Khidir pada Musa. Pada peristiwa yang kedua, Khidir membunuh anak kecil. Ketahuilah olehmu bahwa anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, dan aku khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka, aku menghendaki bahwa Tuhan akan menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya,
daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Pada peristiwa ketiga, kenapa aku memperbaiki dinding rumah yang akan roboh? Ketahuilah, Musa, dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa, dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya semua yang engkau saksikan, pungkas Khidir. Meskipun Musa memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang luar biasa, namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan melihat perilaku hamba yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena ilmu yang dimiliki Musa berlandaskan syariat, makanya Musa menjadi bingung ketika menghadapi ilmu hamba ini yang berlandaskan hakikat. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu syariat merupakan bagian dari ilmu hakikat. Terkadang, hakikat menjadi hal yang sangat samar, sehingga para nabi pun sulit untuk memahaminya. Terdapat keyakinan yang menyatakan adanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan termasuk nabi dan syuhada, namun para nabi dan para syuhada merasa cemburu dengan ilmu mereka. Keyakinan ini timbul karena pengaruh kisah ini. Para ulama banyak berbeda pendapat berkenaan dengan Khidir. Sebagian mereka mengatakan bahwa ia seorang wali dari wali-wali Allah. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia seorang nabi. Terdapat banyak cerita bohong tentang kehidupan Khidir dan bagaimana keadaannya. Ada yang mengatakan bahwa ia akan hidup sampai hari kiamat. Yang jelas, kisah Khidir tidak dapat dijabarkan melalui nas-nas atau hadis-hadis yang dapat dipegang secara otentik. Tetapi menurut saya sendiri berpendapat bahwa beliau sudah meninggal, sebagaimana meninggalnya hamba-hamba Allah yang lain. Namun, Al-Kisah karena adanya hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya. Kisah tersebut berhubungan dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki, karena biasanya ilmu yang kita kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu. Dan tidak juga berkaitan dengan ilmu para nabi, karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan wahyu. Kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar, ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi, ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal. Di samping itu, tempat pertemuan dan waktunya antara hamba yang mulia ini dan Musa juga tidak kita ketahui. Demikianlah kisah itu terjadi tanpa memberitahumu kapan terjadi dan di tempat mana. Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu. Bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan pahlawan dari kisah ini. Allah hanya mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa ngalamnahu min laduna ilman. Seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran, Surat Al-Kahfi ayat 65. Setiap tindakan hamba yang saleh itu yang membuat Musa bingung. Bukanlah hasil dari rekayasanya, atau dari inisiatifnya sendiri, ia hanya sekadar menjadi jembatan, yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi, di mana kehendak yang tinggi ini menyiratkan suatu hikmah yang tersembunyi. Tindakan-tindakan yang secara lahiriah tampak keras, namun pada hakikat justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang. Demikianlah bahwa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batiniah. Hal inilah yang tidak diketahui oleh Musa.
Meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas, tetapi ilmunya tidak sebanding dengan hamba ini. Ilmu Musa laksana setetes air, dibandingkan dengan ilmu hamba itu, sedangkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya memperoleh ilmu sedikit dari Allah, sebesar air yang terdapat pada paruh burung yang mengambil air dari lautan. Semoga Sobat Kolbun bisa menarik hikmah yang terdapat dalam kisah pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa ini, serta semakin meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita terhadap Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.